Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa bertemu Pak Haidir. Alhamdulillah sama-sama Pak. Mungkin Pak Haidir waktunya sempit ya. Wah, enggak juga Pak. Kebetulan aja barangkali Iya. gitu. Jadi saya melanjutkan bincang bisnis kita kemarin, Ya. ya kan, khususnya terkait dengan perkembangan terkini model atau strategi bisnis ke depan. Ya. Nah, saya ingin memulai kira-kira dari perjalanan bisnis Pak Haidir. Itu apa kira-kira yang bisa ditarik kesimpulan, ya, baik itu dari strategi atau hal-hal yang sifatnya seorang pebisnis pemula atau yang sudah berjalan, bagaimana kira-kira menyikapi perjalanan bisnis hari ini dan selanjutnya. Silakan Pak Haidir. Ya. Kalau dilihat Pak, yang jelas kita perlu fokus Pak. Perlu fokus dalam bidang apapun yang kita lakukan, perlu fokus. Cuma persoalannya dalam fokus ini, kita kan fokus itu sudah memilih gitu kan. Nah persoalannya kita nggak sadar pada saat kita memilih itu, kita nggak tahu apakah ini sesuai dengan karakter kita, pengetahuan kita, network kita, wawasan kita, juga modal kita Pak. Jadi itu paling penting Pak. Saya sendiri menyadari hal itu. Dan karakter yang paling dominan di saya tuh memang saya lebih, kalau orang bilang sebagai lord ya, kalau di dalam ada satu analisa itu lord. Jadi lord itu sebagai orang yang memiliki gitu ya. Nah kalau memiliki ini ya kira-kira sebagai operator, investor, bukan sebagai operator. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak yakini apa yang kekuatan dalam karakter kita, sehingga kita selalu mencontoh orang lain. Jadi kita bergerak kayak saya tuh lebih banyak terpengaruh dengan orang lain gitu ya, ide orang lain, apa orang lain, sehingga kita tidak betul-betul optimal di dalam melakukan apa yang kita miliki sebenarnya gitu. Itu Pak kira-kira yang bisa saya, kalau ditanya apa fokusnya, ya lebih baik memang fokus, tapi sebelum fokus kita harus menggali dulu siapa Potensi, diri ya? kita, apa keunggulan kita di mana gitu kan. Nah, memang itu perlu banyak sekali Pak ininya. Dan juga harus berdamai Pak, yang paling penting itu harus berdamai. Jangan sampai kita, saya sendiri akui bahwa kalau lihat orang kayak gitu saya kepingin gitu. Jadi ini yang apa, nggak bagusnya juga ya saya bilang gitu ya, sehingga kita banyak sekali membuang waktu di situ gitu. Ya secara garis besar paling nggak bisa saya jelaskan gitu Pak. Oke Pak Haidir, jadi dari yang tadi paparan yang Pak Haidir sampaikan, saya pikir gini Pak Haidir, apakah kita kadang-kadang perlu benchmarking, Iya, iya. ngelihat orang atau model bisnis yang dilakukan oleh partner atau teman kita atau suatu katakanlah kompetitor, itu bukan lebih bagus kadang-kadang. Jadi justru kita punya daya dorongnya. Tapi kalau kita nggak ada benchmarking, justru kita lesu darah. Iya, Nah iya. itu gimana Pak Haidir? Ya boleh saja, memang kalau kita nggak melihat orang lain kan kreativitas kita juga terbatas, gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya tadi fondasinya lah, kalau kita di dalam konstruksi ini fondasinya, yaitu kita yakini dulu sebenarnya kita ini cocok buat apa sih, sehingga kita bisa fokus. Jadi kita mencontoh orang lain itu sekedar melihat apa yang kita lakukan ini sudah bagus belum gitu kan, atau mungkin kita juga kurang kreatif, sehingga dengan melihat sedikit contoh orang, oh ya saya bisa perbaiki gini. Jangan sampai kalau fondasi kita nggak bagus, kita berbelok. Nah ini yang saya rasakan. Nah mungkin bisa diuraikan Pak, fondasinya maksudnya apa ya Pak? Keyakinan kita bahwa diri kita, karakter kita, keahlian kita, pengetahuan kita, modal kita, network kita, itu harus kita sadari dulu Pak. Kalau itu nggak kita sadari, saya pikir kayak Pak Iksan kan sudah bagus itu, memang fokus banget di situ ya. Pak Iksan yakin betul, apalagi dengan dorongan dari orang tua memberi nasihat dan jadi pilihannya udah betul gitu ya. Sehingga Pak Iksan kan nggak melenceng sama sekali kan, terus di situ gitu kan.
Nah kalau saya kan agak berbelok-belok Pak, ke sana kemari, ke sana kemari. Sebenarnya boleh saya lakukan itu, tapi saya nggak boleh sebagai operator Pak. Saya hanya sebagai investor. Nah, bertindaklah sebagai investor sesuai dengan pagar-pagar sebagai investor gitu. Jadi investor itu apa? Ya dia harus melihat siapa partnernya ini, apakah mereka bisa menjalankan. Jangan kita take over dia sebagai operator, kita mau ke bisnisnya, kita masuk sebagai operator bukan sebagai investor. Nah itu yang satu kesalahan yang saya lakukan gitu. Jadi saya selalu mengambil alih menjadi operator, padahal saya unggulnya bukan sebagai operator. Saya unggulnya lebih banyak ke investor sebenarnya gitu. Dan itu cocok dengan beberapa kali asesmen yang saya lakukan untuk diri saya dari beberapa sumber. Memang saya karakternya tuh investor gitu. Itu yang bisa paling saya sampaikan Pak. Tapi kalau kita melihat orang lain boleh sekali. Tapi ya itu harus jangan sampai kita keluar dari pagar kita gitu ini. Nah, dalam perjalanan bisnis Bapak udah nyoba macam-macam bisnis ya. Iya. Nah, itu kan masing-masing bisnis itu kan punya karakteristik tersendiri ya, Iya, terkait dengan industrinya ya. Iya, iya. Industrinya apa mungkin punya karakter sendiri. Nah, sebenarnya permasalahan yang di Pak Haidir, apakah karena bisnisnya itu sendiri atau menangani produknya itu sendiri, apa pada sistemnya yang memang berbeda, sehingga Pak Haidir tuh lebih banyak cenderung untuk berarti kutu loncat lah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah sekarang kalau yang model begitu tetap dilaksanakan, apa misalnya saran-saran nasihat Pak Haidir kepada para pebisnis lainnya gitu kira-kira? Iya, kalau saran udah jelas tadi saya bilang di awal kita diskusi, kita harus tahu siapa diri kita, kenalilah diri kita gitu ya. Begitu kita tahu apa karakter kita, kemudian apa pengetahuan, pengalaman kita, bagaimana network kita, bagaimana modal kita ya. Itu harus kita sadari dulu. Nah nanti kita harus tempatkan diri kita tuh, kalau di dalam itu ada 8 karakter ya. Saya pernah pelajari itu 8 karakter. Bahkan kalau lihat ke cerita Rasulullah juga punya 8 sahabat yang masing-masing berbeda. Keahliannya berbeda masing-masing. Nah ini sama kira-kira kayak gitu ya. Itu dulu yang paling penting fondasinya itu dulu. Kalau itu sudah disadari, sehingga yang lain itu bisa kita jalani gitu. Tadi pertanyaan Pak Iksan secara garis besar kan melihat apa Pak, terlebih-lebih pada aspek produknya. Produknya. Aspek produk itu apakah memang sangat menentukan, sangat dari artinya unsur yang paling dominan, apakah lebih pada strateginya? Kalau saya Pak melihat produk boleh apa saja, betul, misalnya, Pak. Betul, tapi Pak. bagaimana kita how to manage the product, gitu kan? Karena boleh jadi dari pengalaman dari CEO di Amerika, seperti Pepsi Cola lah, dulu ya, punya suatu manajer yang dibajak oleh Apple, saya lupa namanya. Tetapi dia hanya bermain di katakanlah jenis katanya air manis istilahnya. Betul. Anda bermain di air manis, sedangkan ini kita sekarang beralih pada perusahaan yang menciptakan masa depan. Nah, ternyata dia juga John Sculley kalau nggak salah. Dia ternyata bisa berhasil juga di situ. Walaupun pada akhirnya karena hukum karma terkait dengan Stephen Jobs, dia jatuh juga akhirnya. Tapi artinya seorang yang bermain CEO yang terbaik, walaupun industrinya berbeda, tetapi secara fondamen itu secara bisnis, itu strategi bisnis hampir sama. Bisa diberlakukan. Bahkan kalau dia di produk ini, malah kalau dia terus di sini, malah dia melihat pada suatu industri yang monoton. Tetapi orang ini begitu beralih, ada juga yang gagal, karena dia terlalu terikat dengan industrinya. Tetapi ada justru shifting, kayak tadi buku Pak Haidir punya itu, shifting. Dia melakukan pola shifting, bahwa intinya bisnis kan how to market, how to sell the product, how to manage, ya kan? Nah tadi yang Bapak bilang saya setuju tuh pada diri investor. Maka kelengkapan seorang investor, dia harus mempunyai intellectual bisnis. Nah menurut Pak Haidir gimana? Jadi menjawab dulu pertanyaan Pak Iksan yang awal tadi. Saya setuju banget bahwa tidak ada yang salah yang dalam bisnis produknya tuh jasa atau produknya tidak ada yang salah.
Itu masalahnya pada diri kita. Apakah cocok dengan background kita tadi ya, pengetahuan, pengalaman ya, semuanya ya. Itu paling penting, Pak. Jadi ujung-ujungnya ya manajemen juga gitu, sistem dan manajemen ya. Itu saya setuju banget. Memang itu, Pak. Kita bisa buktikan, kita punya kancing baju ini aja yang paling sederhana kita lihat. Ini kancing baju ini produknya saya yakin impor dari China. Tapi kenapa dia bisa mendunia? Hanya menjual kancing baju saja gitu. Nah ini kan persoalan sederhana. Kancing baju ini siapapun mungkin lebih gampang membuatnya. Tapi persoalannya dia fokus nggak di situ kan? Mengembangkan produk knowledge-nya, produk diversifikasinya ya. Jadi tidak ada masalah dengan produk dan jasa. Yang penting kembali kepada orangnya gitu. Manajemennya, keyakinannya, semuanya harus dia fokuskan gitu. Itu yang paling prinsip, Pak. Pertanyaan Pak Iksan yang kedua tadi tentang, mohon maaf saya lupa itu. Jadi kalau tadi pendekatannya pada produk, ada yang pendekatannya pada kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis polisinya. Iya. Gitu ya. Jadi saya yang harus saya garis bawahi di Bapak ya. Bapak pernah nangani rumah makan Padang. Iya. Oh itu kan dari sisi industrinya juga lumayan. Iya. Ya kan mungkin satu produk jasa yang dari proses memasak, proses membeli bahan baku, ya kan, ya dari proses penyajian, itu di situ juga ada unsur dominan kokinya, ya kan, ada pendidikan lain lah yang harus dan itu kan boleh katakan all the time dalam satu hari itu, habis waktu terkuras di situ. Nah suatu ketika Bapak bisa masuk ke industri yang kolaborasi yang berkaitan dengan bisnis kertas. Nah itu kan udah mungkin jauh sekali. Maksud saya pola-polanya kan beda. Jauh sekali. Ya kan, walaupun tadi di sisi pendekatannya pada bisnis polisinya, tetapi operasionalnya akan sangat beda. Apalagi kalau berkaitan dengan jasa, mungkin lebih simple. Karena kita hanya how to sell produk aja kan. Jadi kita industri manufakturnya nggak ikut. Jadi menjual produk jadi. Gitu kan. Nah itu kan juga punya bisnis operasional yang berbeda. Nah dari sisi maksud saya of how to operate the business ya terkait dengan produk, tetapi juga terkait how to how to run the business, ya kan, bisnis polisinya itu kan sesuatu hal yang berbeda juga sebenarnya. Betul, jadi menurut Bapak seharusnya orang itu mulai dari mana dulu atau misalnya bisa aja dia memasuk bisnis yang bukan jasa atau produk, ya lebih pada menciptakan barang mentah menjadi barang jadi. Nah, di sini juga kan seorang yang CEO itu kan terkait juga bagaimana how to operasi. Ya kan? Kita juga bagaimana membuat planning bisnisnya atau yang terkait dengan bisnis polisi atau bisnis plan-nya. Nah, itu kan satu paket. Ya, satu paket. Nah, itu ada nggak di sini bahwasanya terkait dengan satu industri yang berbeda, ya how to operate dan how to making business plan atau how to making business running ya, ada gapnya, Pak Hidir. Maksud saya, ada gapnya. Jadi mungkin di industri yang lebih manufakturnya, line produknya itu lebih sederhana, nah itu mungkin Pak Hidir pendekatannya lebih ke situ, atau dari misalnya awal sampai akhir kita sampai delivery. Nah itu juga harus dilihat dalam kita memasuki bisnis. Gimana Pak Hidir? Iya, dari pengalaman saya melakukan mungkin lebih daripada 10 jenis usaha yang pernah saya lakukan gitu ya. Saya masuk sebagai operator Pak di situ, padahal saya tidak punya pengetahuan di situ ya. Contoh di industri kelapa sawit aja ya. Saya masuk di kelapa sawit, saya nggak punya pengalaman bagaimana harus menanam perkebunan kelapa sawit, nggak ada. Tapi saya nyemplung aja gitu kan. Disitulah yang saya pikir ya satu kesalahan yang saya lakukan. Harusnya saya tidak boleh bertindak sebagai CEO atau operator. Saya harusnya bertindak sebagai investor. Nah, investor itu tentu mencari partner sebagai seorang orang yang bisa mengoperate itu. Nah, ini yang tidak saya lakukan. Bukan saya nggak mencari, waktu itu tidak menemukan gitu. Baik di restoran Padang, di developer, di kertas daur ulang, ya ada beberapa macam yang lainnya ya.
termasuk di dagang batu bara gitu ya. Saya nggak menemukan partner yang sebagai operator, sehingga mau nggak mau karena saya nggak bisa nunggu gitu, saya paksakan diri saya untuk cari tahu gimana caranya. Ya sehebat-hebatnya pun kita ngelakukan Pak, kita kan punya pengetahuan terbatas. Nah di situ feel-nya, karena pengetahuan, pengalaman dan network saya terbatas, cepat sekali collapse-nya gitu. Jadi ada goyangan sedikit, jatuh gitu. Pak Ihsan sudah ngerasain lah, Pak Ihsan di bisnis properti khususnya developer, Bapak pasti taunya jauh lebih dalam daripada saya gitu. Tahu lebih dalam, karena dari awal itu kan Bapak terus fokus di situ. Sedangkan saya kan tidak dalam di situnya. Nah, di sini kesalahan yang mungkin juga banyak teman-teman lain di luar sana yang seperti saya gitu ya. Makanya dari awal saya bilang harus sadari dulu, kenali diri dulu gitu. Kita ini cocoknya sebagai apa? Operator kah atau investor kah? Ya, jadi kalau dalam 4 karakter orang itu ada DISC ya kalau nggak salah, DISC. 4 karakter itu di situ saja sudah berbeda jauh gitu. Ada orang dominan, ada orang influencer, ada orang cocoknya di back office gitu kan. Ada deal maker. Ada deal maker. Jadi macam-macam Pak ininya. Ya, kayak contoh kayak Donald Trump ya, itu kan memang orang deal maker gitu. Ya ibaratnya waktu dulu saya belajar tuh dia kalau negosiasi itu pakai udel mikirnya gitu katanya. Ya ada yang menarik ya. Yeah. Kenapa ya ada satu ketika mestinya bisnis yang udah kita jalanin, katakanlah satu jenis bisnis yang udah kita jalanin. Kenapa dengan ada fenomena dengan berbandingnya waktu, dengan berbandingnya usia, itu bisnis itu tidak menjamin bahwa itu semakin besar. Mestinya kan dia dengan posisi bisnis yang sama, dengan berbandingnya usia, seharusnya kan lebih melekat, lebih dia tahu kondisi pasar sesungguhnya. Apalagi kita lihat fenomena disrupting ini yang menarik. Jadi banyak pola-pola yang lama masih diterapkan, padahal itu sudah ada perubahan. Sesuai mendapatkan hasil yang sama dengan cara yang sama, ataupun cara yang berubah. Tidak menjamin juga cara yang sama, tapi cara yang berubah juga. Ternyata pasar masih belum tentu bergerak. Sehingganya orang-orang yang berbanding lurus dengan usia, tetapi di akhir usianya, misalnya katakan di penghujung usianya, dia itu tidak memberikan kontribusi nyata gitu. Nah, saya melihatnya, ini kita diskusi. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwasanya kita itu ada trapnya. Di setiap perjalanan bisnis kita itu ada trap. Bahkan di situ ada tikungan-tikungan. Yang di stagnan aja bisnis, yang berhasil melakukan suatu pertumbuhan stagnan, dia punya trapnya. Nah, trap itu kita beradaptasi dengan trap itu, bukan melakukan suatu recycle atau istilahnya rejuvenasi. Atau peremajaan dari bisnis kita, karena bisnis itu menurut hukumnya dari dia pionir, growth sampai mature itu udah pasti decline. Itu hukum bisnis, hukumnya. Jadi bukan juga dia menyalahi, enggak, itu hukumnya. Dari di perjalanan waktu dan progresif bisnis itu akan mengalami fase decline. Bahkan kita tidak melihat apakah itu bisnis skala kecil atau bisnis skala besar sekalipun. Pasti masuk dalam sektor kan? itu. Seperti dulu ada Motorola dan segala macam, banyak bisnis-bisnis yang dulu ada WorldStar, ada Lotus, sekarang tuh lenyap. Sebentar, apalagi yang di industri yang teknologi, disrupsinya luar biasa. Jadi di sini artinya kita nggak usah minder, maksud saya. Kenapa kita dalam skala besar pun mengalami itu? Yang sekarang udah nggak dikenal, kuburnya pun kita nggak tahu. Bahkan nisannya di mana kita nggak tahu. Itu jadi sejarah masa lalu dari bisnis. Nah, kalau saya pelajari yang terbatas ini, bahwasanya setiap bisnis itu kita ibaratnya nggak membangun visi kita terhadap produk. Kita nggak bangun visi kita terhadap market. Kita nggak bangun visi kita terhadap perubahan. Gitu loh. Nah, akhirnya kita nyaman dengan pola bisnis yang ada. Dan mungkin juga kita nggak rajin membaca atau mengikuti perkembangan, sehingga kita terjebak yang tadi Bapak bilang, seorang CEO maka dia jadi operator.
Iya, iya. Kenapa seorang CEO bisa jadi operator? Iya. Padahal CEO sebenarnya adalah merumuskan rancangan bisnisnya ke depan. Betul nggak? Iya. Dia bahkan di Amerika dulu, waktu tahun 80-an, di General Motor ya, itu memang ada seorang CEO diciptakan dia untuk bermimpi. Tugasnya ada membangun visi. Iya, iya. Dia punya tim, tapi membangun mimpi di Iya. industrinya. Iya, iya. Industri ini kira-kira 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan kira-kira Gimana? Iya. mau gimana? Iya. Nah, kita gagal membangun itu, kita gagal pada mimpi itu, karena mimpi itu bukan hanya gagal, tapi terkubur dengan perjalanan bisnis kita, Iya. dan juga kita terjebak, Pak. Kita terjebak pada perangkap alur bisnis yang kita bangun. Iya, iya. Kita terjebak di situ, Iya. dan kita stuck. Nah, begitu terjebak, berikutnya kita chaos, kita kebingungan. Iya. Jadi ibarat pepatah, kita mati di Lumbung padi. padi. Iya. Tikus itu mati bukan justru dari kekurangan food, makanan. Iya, iya. Di tempat makanan juga kita mati. Ada istilah terlalu banyak informasi, Iya. sebenarnya membuat prediksi bisnis kita lebih baik. Tetapi sedikit informasi juga masalah. Iya, iya, iya. Tetapi seharusnya terlalu banyak informasi membuat kita mengalami kebingungan. Nah, jadi yang menurut saya kita harus ulas kenapa kita jadi seorang CEO dan kenapa kita harus menjadi seorang operator. Nah, itu yang menurut saya yang hal yang menarik yang kita. Nah, trap itu bukan hanya satu trap, tetapi ada beberapa trap Iya, iya. yang pada tikungan-tikungan tertentu, belokan-belokan tertentu yang seharusnya kita udah punya perangkat bagaimana mengatasi itu, kita nggak punya perangkat. Kita ada kemiskinan membuat bisnis plan. Iya, iya. Kita mau ada suatu destruction atau terjadi semacam dekonstruksi. Iya, iya. Tadi kita membangun bisnis sebagai konstruksi, udah itu kita melakukan rekonstruksi karena perkembangan bisnis semakin bagus. Iya. Tetapi sejalan dengan itu terjadi dekonstruksi. Nah, dekonstruksi ini terjadi berlipat-lipat, akhirnya kita memutuskan stuck. Nah, pada waktu stuck itu, otomatis karena kita nggak ada pergerakan progresif, dia akan makin dalam masalahnya, Iya, iya. makin kompleks. Jadi istilahnya, kalau saya suka, ini kita diskusi ya, Iya. saya suka membuat suatu analisis daftar inventaris masalah kita apa sih? Di properti misalnya, saya bagi marketing, Maplevis, marketing, production, legal, finance, SDM, plus-plusnya lain-lain. Iya. Nah, tapi yang pokok ini, nah kita lihat di situ, dan rupanya kita sebagai manusia ya, itu membiarkan timbunan akar pahit ya, atau istilahnya job tradisional. Akar pahit itu job-job tradisional yang kita tidak selesaikan dalam tahapan-tahapan kehidupan kita. Kita gagal mendefinisikan itu. Iya, iya. Nah, semakin kita gagal, semakin naik umur, karena setiap penyelesaian masalah itu membutuhkan energi. Iya, iya. Dan membutuhkan cost juga, Pak. Iya, iya. Jadi semakin itu kita tidak selesaikan, semakin kita kalut. Akibat kita kalut, kita membangun suatu akomodatif lingkungan tersendiri. Iya, iya, iya. Nah, kalau itu nggak ada perlawanan juga, walaupun kecil sekalipun yang sifatnya kontinu, ikut makin tenggelam. Iya, iya. Akhirnya apa? Dia mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya salah, berbeda. Artinya dialah sendiri yang membangun bisnisnya, tetapi juga sekaligus dialah yang membangun kubur daripada bisnisnya. Nah, itu, Pak Ider gimana? Ya itu betul, Pak. Karena memang perubahan ini kan terus terjadi. Ada atau tidak ada kita, perubahan ini kan nggak pernah berhenti gitu kan. Jadi kalau kitanya juga nggak siap menghadapi perubahan, ya kita akan dirubah oleh keadaan itu gitu kan. Itu betul sekali. Nah, yang perlu menurut saya Pak ya, menurut saya yang paling penting, kita nggak boleh sendiri Pak. Ini pengalaman juga saya gitu ya. Kayak saya usaha semua serba sendiri gitu ya. Padahal kita membutuhkan sparring partner untuk diskusi. Misalnya kayak kita sekarang ini kan kita sering diskusi nih. Itu bisa saling melengkapi gitu. Melengkapi dan kita juga bisa koreksi diri. Apa kekurangan kita gitu kan, sehingga kita bisa ambil referensinya gitu. Inilah perlunya kita kolaborasi Pak.
Jadi boleh saja usaha itu kita miliki secara mandiri gitu ya. Tetapi di dalam perencanaan, diskusi, meeting, sebaiknya memang ada pihak lain yang bisa menemani gitu. Supaya disitulah, kan banyak orang mengambil konsultan ya. Konsultan sih bagus-bagus saja, tapi konsultan juga mungkin juga kalau nggak bisa satu konsultan, Pak. Sparring partner juga nggak bisa hanya satu sparring partner. Saya melihat sparring partner ini sekarang selain soal operation ya Pak ya, soal teknis gitu ya. Sekarang kalau kita nggak punya sparring partner di bidang finance, orang yang ngerti finance gitu ya. Finance juga macam-macam, ada accounting lah, ada macam-macam kan di situ, ada pajak gitu ya. Ini kan keahliannya berbeda Pak. Nah harus kita bisa menggait mereka, mengajak mereka untuk berdiskusi gitu. Karena banyak sekali Pak financial engineering yang harus dilakukan di situ. Di dalam bisnis selama ini yang saya alamin, justru itu tidak berkembang. Kita terus fokus di teknis saja gitu. Nanti di bidang hukum Pak, saya sudah berapa kali ngalamin ternyata orang hukum ini wah luar biasa Pak. Luar biasa, kita perlu orang-orang seperti itu sehingga kita bisa membuka wawasan, oh iya ya, saya bisa lakukan kayak gini ya. Seharusnya nggak begini gitu. Jadi ada yang misalnya soal SDM juga begitu Pak, sumber daya manusia ya, ini juga bukan hal yang sepele Pak, itu waduh sangat kompleks Pak. Jadi kita memang perlu sparring partner di dalam kita mengembangkan satu planning kita Pak, sehingga kita bisa membaca apa yang akan terjadi ke depan, kondisi kita saat ini bagaimana, apa yang harus kita lakukan di masa depan gitu. Itu Pak kira-kira ini. Jadi kalau saya lihat dari pembicaraan Pak Haidir, ya. Jadi kuncinya adalah bisnis model. Bisnis model ya. Bisnis model. Jadi bisnis model itu adalah suatu konsep ya. Kita harus mencari karakter dari bisnis itu. Iya. Nah karakter bisnis itulah yang kita selanjutnya kita bikin remodeling. Nah, jadi model dan remodeling. Iya, iya. Nah ini adalah kalau udah itu ketemu bisnis modelnya, itu percepatan pertumbuhan akan luar biasa. Yeah. Jadi terjadinya suatu replikasi, ya kan? Replikasi bisnis yang begitu hebat. Nah masalahnya di sini bisnis model itu juga terkait dengan disiplin bisnis. Iya, iya. Bisnis disiplin itu harus dibangun. Makanya saya berpikir landasan bisnis model atau disiplin bisnis itu lebih pada konsep-konsep spiritualitas. Jadi konsep-konsep Rasulullah gitu ya, kita sebagai seorang muslim itu harus dilandasi dulu spiritualitas. Spiritualitas bisnis, jadi kita tidak hanya ada unsur bahwasanya kita bargaining, tetapi ada unsur Tuhan yang terlibat dalam bisnis kita. Bahwasanya itu bisa membuat aneka macam laki dalam bisnis. Betul. Karena kalau dalam kita punya keyakinan dalam Al-Quran itu waman yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Itu kan intinya. Jadi apabila kamu bertawakal pada aku, maka aku akan membuka peluang-peluang bisnis yang lain. Dan juga semua troubleshooting-nya ya dari problem solver, yaitu ada troubleshooting, itu semua bisa terurai. Karena di sini ada unsur di mana spasi, kita memberikan ruang spasi yang semakin melebar kepada unsur-unsur yang tangan Tuhan bekerja. Itu Pak, betul. Nah, untuk mencapai itu, kan di dalam keyakinan kita, semakin kita memberinya kurang, take kata orang take and give, sebenarnya bukan take and give masalahnya. Kita harusnya memberikan terus, tetapi hukum alam secara otomatis dia akan memberikan pada orang yang berbagi, ya kan? Jadi semakin dia banyak berbagi, maka bagian dia adalah tanggung jawab Tuhan. Nah, jadi sering kita melupakan itu. Ini kalau kita bahas satu sesi mengenai spiritual business, mungkin di sesi lain kita akan bahas bagaimana itu spiritual business dibangun, kan gitu masalahnya. Tetapi orang-orang kalau kita lihat di pemain-pemain besar, semakin dia besar, CEO-nya, kita lihat deh berapa banyak amal yang diberikan. Jadi bukan pada industri bisnisnya aja, keterampilan dia, tetapi ada kuasa Tuhan, tangan Tuhan. Nah ini nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Jadi boleh saja orang itu ya dalam menjalankan bisnis, dia biasa-biasa aja. Banyak itu masih pola-pola tradisional. Tapi kita lihat, kenapa bisnis dia begitu hebat?
ya kan? Itu juga kenapa? Itu bukan hanya bisa ditelisik dari unsur-unsur yang sifatnya duniawi. Iya, iya. Apakah itu model, apa Iya, itu iya. key success factor, Iya, iya. apa itu best practice, Iya, ya iya. kan? Itu Iya. bisa aja. Mhm. Tetapi semua landasan itu yang sering kita lupakan. Iya, iya. Nah, di bisnis ini juga misinya apa? Kita membangun bisnis. Mhm. Apakah kita hanya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga? Iya, iya. Apa? Ini juga sangat terpengaruh. Iya, iya. Sehingga kita daya tahan bisnis itu sampai ke depan, Iya, iya. itu akan lebih luar biasa. Iya, iya. Tidak semakin melemah. Iya, Karena iya. kalau nggak dibangun itu, semakin hari hidup kita terasa hanya berganti kulit. Iya, iya. Beban tambah beban. Tiap hari kita menghadapi beban. Iya, Jadi iya. kita terjebak pada masalah, Mhm. bukan membangun solusi. Iya, iya. Nah, itu saya lihat unsur-unsur spiritualitas di situ itu Mhm. sangat penting. Iya, Nah, penting itulah sekali, Pak. Penting sekali. makanya yang dikatakan bisnis model. Mhm. Karena bisnis model itu kan terdiri dari komponen-komponen yang demikian banyak. Betul, betul. Nah, mungkin bisnis spiritual model, Iya, gitu loh iya, ya. iya, iya. Kalau mau kita lebih memilih itu. Iya, iya. Karena kan ada tangan Tuhan yang tidak kita kuasa. Iya, iya, iya. Ada rezeki-rezeki harimau kata orang Iya, Aceh. iya, iya. Ya kan, ada rezeki-rezeki recehan. Iya. Tetapi kita dalam satu ketika tertolong oleh rezeki harimau. Iya, iya. Ya, itu wallahu alam, Iya. bisawab lah gitu Iya, ibaratnya. iya. Nah, bagaimana menurut Pak Aidir itu? Itu sangat betul, Pak. Jadi di dalam kita bukan networking, jadi kolaborasi lah tadi ya. Tadi kan secara garis besar saya sebutkan kita menguasai teknis saja sebenarnya. Tapi kita juga harus ada menguasai bagaimana financial engineering, bagaimana segi legal yang benar gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting memang segi spiritual, Pak. Ini saya sangat setuju banget ya. Memang 1000% lebih besar lah di situ ya. Yang selama ini mungkin ada sih acara-acara spiritual itu, tapi mungkin belum kena pada sasaran inti pembicaraannya gitu. Ini yang perlu dibahas. Dan harus ada orang-orang yang ahli di bidang spiritual itu juga memberikan masukan dalam operasional bisnis kita. Jadi ini memang tidak bisa mengharapkan pada seseorang saja, Pak. Memang harus banyak sumbernya. Belakangan ini saya sedang mendengar satu, sebenarnya beliau dosen, tapi lebih banyak berbicara masalah spiritual. Dan ini secara logiknya mudah sekali dipahami. Saya memang melihat, wah ini memang harus begitu. Jadi campur tangan Tuhan ini kan tidak bisa terhindar, Pak, dari kehidupan kita gitu. Ya memang justru di situ yang dominannya gitu kan. Nah ini yang harus kita kembangkan. Ya nanti mungkin di masa-masa di sesi-sesi berikutnya kita akan ulas lebih dalam satu demi satu gitu ya. Ya. Sisi finance, sisi spiritual, sisi legal, mungkin ada lain sisi SDM gitu ya. Sisi teknis sih mungkin sudah banyak orang yang tahu, tapi bukan berarti kita tutup, kita bisa cerita juga di sisi teknisnya gitu kan. Tapi banyak hal yang lain Pak memang harus kita padukan gitu. Nggak bisa hanya kita bergerak hanya diri sendiri, semua serba tahu, ya serba tahu serba terbatas gitu. Itu yang saya rasakan selama ini gitu. Saya bisa terima telepon nih. Ya, baik Pak, kalau gitu kita Ya. jeda dulu ya Pak ya. Jeda dulu.